Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rise Soccer TV. Minggu lalu saya berbicara tentang match fixing atau pengaturan skor dan juga suap menyuap di sepak bola. Dan kali ini isu yang sama masih saya angkat, tetapi lebih fokus pada siapa-siapa sih yang terlibat selama ini di sepak bola dan bagaimana cara mereka terlibat. Itu yang perlu masyarakat ketahui dan bisa sama-sama membantu polisi dan juga federasi PSSI untuk minimal mengurangi keterlibatan para mafia bola di sepak bola kita. Untuk semua teman, sahabat, rekan, jangan lupa tetap mengikuti analisis Bung Yes dan like, comment, and subscribe. Ini sedikit cerita tentang bagaimana sih sepak bola kita ini terus digerogoti oleh bandar judi atau oknum-oknum yang mengendalikan, mulai dari wasit, manajer, pemain, atau juga ada oknum-oknum pengurus teras, misal saja Exco yang terlibat dalam pengaturan skor di sepak bola. Saya memang sering bergaul dengan mantan-mantan pemain sepak bola, termasuk sejumlah besar mantan pemain nasional. Dari banyak pergaulan pembicaraan dengan mereka itulah, mereka sekarang sudah ya berusia kepala 6, mungkin ada yang 7. Karena ketika aktif di sepak bola, mereka itu mencapai prestasi tertinggi di tahun 1970-an dan 80-an. Dan apa yang mereka ceritakan tentang perjudian, pengaturan skor, suap menyuap di sepak bola sungguh miris untuk didengar. Sungguh miris. Karena judi, pengaturan skor, suap menyuap di sepak bola tidak saja terjadi dan berlaku di kompetisi klub dalam negeri, tetapi juga sampai menggerogoti tim nasional Indonesia. Ini sungguh miris. Kalau kita melihat mengapa sampai ada oknum pemain dan juga wasit, bahkan pengurus teras PSSI, tentu oknum, terlibat untuk melakukan pekerjaan kotor tersebut. Cerita tentang tim nasional misalnya, salah satunya di tahun 1975 atau 76, ketika ada pertandingan Merdeka Games di Kuala Lumpur. Indonesia sudah memperlihatkan prestasi yang bagus dengan mengalahkan salah satu tim Iran di semifinal dan lolos ke final. Dan di pasar taruhan, bursa taruhan, semuanya mengunggulkan Indonesia akan keluar sebagai juara karena melihat permainan yang begitu hebat di semifinal. Tetapi H-1 menjelang pertandingan, di internal tim nasional kita sendiri ada kasakusuk di dalam. Ada yang mengkoordinir pemain-pemain, terutama pemain-pemain andalan, agar dalam tanda petik tidak perlu bermain maksimal untuk pertandingan final. Ada kalimat itu oleh yang namanya atau menamakan diri sebagai koordinator yang menyuarakan kepada rekan lainnya dalam tim supaya Bung nggak usah bermain maksimal besok, santai-santai saja lah. Dan apa hasilnya? Kalah besok Indonesia, kalah. Dan itulah bahasa dari mereka yang terlibat dalam pengaturan skor dan permainan suap menyuap di sepak bola. Itu terjadi dan berlaku di tim nasional saat itu. Dan bukan berhenti di situ. Tahun dan demi tahun sampai berganti tahun ke milenial 2000-an masih terjadi. Dan itu lebih banyak kelihatan di klub baik Galatama sampai pada sekarang Liga 1 dan Liga 2. Cerita di Galatama lain lagi. Ada sejumlah klub teras dengan pemain-pemain yang terbaik yang dimiliki oleh PSSI. Bagaimana mereka terlibat? Di sebuah klub, katakan saja ada 2-3 pemain yang menonjol,
di posisi yang berbeda, mulai dari kiper, lini belakang, lini tengah, dan lini depan. Bandar cukup memegang satu pemain di keempat posisi tersebut. Dengan memegang pemain-pemain kunci di posisi tersebut, maka Bandar sudah bisa mengendalikan itu hasil pertandingan nantinya. Ini cerita tentang keterlibatan pemain. Dan mau tahu berapa nominal yang mereka dapat. Di tahun 70-an sampai pada awal 1980-an, nominal yang mereka terima dari bandar judi 2 juta sampai 3,5 juta rupiah saat itu. Wow, tentu sangat luar biasa angka tersebut jika dibandingkan dengan sekarang. Kalau sekarang mungkin ya sekitar 500 juta sampai 1 miliar mereka dapat dari penyuapan tersebut. Bagaimana cara mereka bermain di lapangan untuk memenuhi keinginan Bandar? Misalnya, Bandar ingin supaya tim A yang dia pegang mengalami kekalahan. Padahal secara teknik, secara kualitas, tim A ini sangat mudah untuk mengalahkan lawannya, katakan saja tim B. Ya. Saya ulang lagi. Misalnya, tim A diminta supaya jangan kalah. Karena secara kualitas memang dia di atas lawannya tim B. Tetapi ketika pertandingan berlangsung, pemain belakang membuka, dalam tanda petik, membuka peluang untuk lawan mencetak gol. Caranya apa? Kalau lawan tidak bisa mencetak gol secara normal, maka pemain belakang ini akan menghantam penyerang lawan di kotak penalti. Dan wasit pun sudah dipegang sama Bandar. Event pelanggaran itu sekecil apapun pasti dituju penalti. Itulah cara-cara teknik yang dilakukan oleh pelaku-pelaku terdepan, pemain dan wasit. Nah, bagaimana Bandar menghubungi pelaku-pelaku terdepan ini, pemain dan wasit? Ada jembatannya, ada penghubungnya. Nah, penghubung ini biasa dia hanya sekali. Normalnya sekali menghubungi, menjembatani Bandar judi dengan si pemain untuk pertandingan yang pertama kali itu. Setelah itu ditinggalkan. Langsung Bandar menghubungi para pelaku terdepan, pemain atau wasit. Dan ini terjadi berulang-ulang. Ada kejadian lain, manajer terlibat di dalamnya. Ketika tim A dan tim B akan bertanding, manajer tim A sudah minta kepada pemainnya agar jangan sampai kalah. Apa yang terjadi? Pemain tim lawan memang dibuat bertahan total. Tetapi ketika tim A sudah unggul 1-2 gol, maka pemain belakang tim A itu sengaja membuka gawangnya, dalam arti dia melakukan pelanggaran yang menyebabkan tim B mendapat penalti dan skor akhirnya sama 2-2. Bersukacitalah si sang manajer, ya, karena hasilnya sesuai dengan harapannya. Tapi dia telah bekerja sama dengan pelaku terdepan, yaitu pemain dan juga wasit. Wasit juga dihubungkan oleh para penghubung Bandar. Kalau dulu nama-nama wasit itu sudah diketahui 2 hari 3 hari sebelum pertandingan, tapi sekarang H-1, bahkan tengah malam baru wasit diketahui. Mereka sudah punya cara itu semua. Makanya saya katakan di analisis saya minggu lalu, Satgas Anti Mafia Bola harus diberikan keleluasan penuh oleh federasi, oleh PSSI untuk masuk sampai ke dalam, ke organ-organ perwasitan maupun klub. Dari sanalah mereka bisa dengan mudah
melacak siapa-siapa pelakunya atau siapa-siapa yang terlibat dalam pengaturan skor, dalam suap menyuap di sepak bola. Kalau ini semua ditata secara rapi, dilakukan sistem yang memang sangat bagus dalam melacak, memberantas para mafia bola, maka bukan tidak mungkin. Setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, minimal. Karena saya juga tidak menaifkan bahwa sepak bola kita akan bersih total dari sentuhan penjudi atau bandar taruhan. Tidak bakal dan tidak akan sepak bola bersih. Karena di seluruh dunia, mafia sepak bola menguasai seluruh kompetisi. Tetapi minimal sepak bola kita akan lebih nyaman ditonton, lebih nyaman dihargai, dan tidak terlibat secara kasar dari sentuhan-sentuhan para mafia sepak bola. Mengapa di periode Pak Cardono tahun 80-an ada 4 prestasi yang dicapai dari tim nasional kita? 2 kali juara SEA Games, 1 kali nyaris lolos ke Piala Dunia 1986, dan 1 kali masuk semifinal Asian Games. Karena apa? Bukan karena tim nasional tidak tersentuh oleh mafia bola, tidak, tersentuh. Tetapi yang difokuskan, gol tim nasional hari itu adalah berikan prestasi. Dan mereka lakukan itu. Walaupun tidak juara di luar SEA Games, tetapi pemain-pemain hari itu mereka serius untuk mencapai prestasi tertinggi. Sekarang berbanding terbalik. Ada peluang untuk tim nasional kita juara SEA Games atau juara Piala AFF. Sebuah sistem kompetisi yang mungkin turnamen yang hanya kompetisi penghibur saja. Itu belum pernah kita juara, tetapi ketika ada peluang, kita tidak ambil itu. Nah, ini yang tidak perlu terjadi. Jadi sekali lagi, inilah kira-kira cerita tentang bagaimana pelaku-pelaku terdepan, pemain dan wasit terlibat langsung dalam mengotori sepak bola kita dan terlibat dalam pengaturan skor. Dan ingat, bola itu bulat. Giring terus!